Babat Panjalu. Panjalu merupakan sebuah kerajaan dalam Tatar Sunda yang awal mulanya bercorak Hindu. Kondisi geografis Panjalu berada di ketinggian 731 mdpl, berada di kaki Gunung Sawal di Provinsi Jawa Barat. Benteng alamiah berbentuk rangkaian pegunungan mengelilingi Panjalu. Perbatasan dengan wilayah Galuh dibentengi dengan Gunung Sawal yang menghampar dari selatan ke timur. Gunung Cakrabuana membentang di bagian barat yang dahulu merupakan batas dengan Kerajaan Sumedang Larang. Sementara perbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Majalengka dibentengi dengan Gunung Bitung di sebelah utara. Kata Panjalu berasal dari akar kata jalu yang diberi awalan pa. Jalu dalam Sunda berarti jantan, jago, atau maskulin. Sedangkan Panjalu berarti jagoan, jawara, atau pendekar. Dalam bahasa Inggris bisa berarti warrior atau knight, merupakan beberapa orang. Kata Panjalu bisa berarti perempuan, karena berasal dari kata jalu yang diberi awalan pa tersebut mirip dengan istilah bahasa Inggris female. Konon arti perempuan diberikan karena Panjalu pernah dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Permana Dewi. Namun demikian, pengertian Panjalu yang pertama, jantan dan maskulin yang sering dipakai, karena ada stereotip watak orang Panjalu dibanding orang Sunda pada umumnya yang lebih keras, militan, disegani, dan konon memiliki banyak ilmu kanuragan dari nenek moyang. Berdasarkan kisah dalam Babat Panjalu, Kerajaan Panjalu awalnya dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Nama Panjalu sendiri mulai dikenal ketika wilayah ini berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang yang menikah dengan Ratu Permana Dewi dari Galuh. Pada masa abad ke-7 hingga abad 15, Panjalu berada di bawah kekuasaan Kemaharajaan Sunda sejak masa pemerintahan Sanjaya hingga Sri Baduga Maharaja. Di samping itu, ada catatan sejarah yang menyatakan bahwa Kerajaan Panjalu Ciamis adalah penerus Kerajaan Panjalu Kediri setelah Maharaja Kertajaya meninggal di tangan Ken Arok tahun 1222. Sisa-sisa keluarga dan pengikut Maharaja melarikan diri ke Panjalu Ciamis. Kecamatan Panjalu terletak 35 km sebelah utara Kabupaten Ciamis atau 15 km sebelah barat Kawali. Batas-batas wilayah Kecamatan Panjalu antara lain di utara dengan Kecamatan Sukamantri, di timur dengan Kecamatan Lumpung, di barat dengan Kecamatan Panumbangan, dan di selatan dengan Gunung Sawal. Daerah Kecamatan Panjalu merupakan perbukitan yang subur di lereng Gunung Sawal. Perbukitan seperti lereng Gunung Bitung, Gunung Cendana, dan Gunung Cakrabuana membentang di sebelah barat laut dan utara, yang merupakan asal dari Sungai Citandui. Babat pada bagian Panjalu Buhun menggambarkan sejarah Kerajaan Panjalu pada masa awal berdiri dengan menggunakan bahasa Sunda yang sangat memperhatikan keindahan bahasa. Terdapat 4 cerita yang disajikan, yaitu Sasakala 1, Sasakala 2, Sasakala 3, dan Bongbang Larang dan Bongbang Kencana. Sasakala merupakan dongeng legenda yang umumnya memiliki tema ajaran moral. Dongeng ini telah diketahui masyarakat sejak dahulu kala.
Kejadian yang ada dalam dongeng Sasakala dianggap oleh pemilik cerita merupakan hal yang benar-benar terjadi. Penyebaran dongeng Sasakala umumnya terjadi secara lisan serta dianggap memiliki dasar kesejarahan atau telah menjadi milik golongan masyarakat tertentu. Terdapat 3 fakta cerita yang umumnya terdapat dalam dongeng Sasakala, yaitu karakter tokoh yang beragam, latar tempat umumnya di pedesaan dan hutan, latar waktu umumnya di zaman dahulu, serta alur yang digunakan adalah alur maju. Sementara sarana cerita yang digunakan dalam dongeng Sasakala antara lain sudut pandang orang ketiga tidak terbatas, serta gaya dan ton sederhana dan ringan. Dengan demikian, seluruh Sasakala yang ada pada buku Babat Panjalu Kalur Tatar Raja-Raja Sunda merupakan cerita rakyat yang dimiliki warga Panjalu, yang telah turun-temurun diceritakan, baik secara lisan maupun tulisan. Sehingga kebenaran cerita tersebut diyakini dengan baik oleh masyarakat keturunan Panjalu. Dongeng dalam Sasakala 1 menceritakan tentang karantenan Gunung Sawal yang awalnya dikuasai berturut-turut oleh para Batara, antara lain Batara Tresnajati, Batara Layah, Batara Antaputi, hingga Batara Rangga Sakti atau Rangga Gumilang. Dongeng dalam Sasakala 2 menceritakan asal mula Panjalu, termasuk asal mula kerajaan Talaga Majalengka dan Kuningan, yang menurut legenda dari telur yang dipecahkan oleh Batara Buana di Gunung Pitung, dan menjelma menjadi 3 manusia. Kulit telur jatuh di Cipanjalu atau Panjalu, menjelma menjadi Ratu Permana Dewi. Putih telur jatuh di Talaga Majalengka, menjelma menjadi Ratu Bonggang Sangrung Manghiang, dan kuning telur jatuh di Kuningan, menjelma menjadi Raja Kulingan. Dongeng Sasakala 3 berikut ini merupakan lanjutan, atau lebih tepat melengkapi dongeng Sasakala 2. Pada dongeng Sasakala 3 ini diceritakan lebih lanjut tentang Ratu Permana Dewi, atau jelmaan kulit telur yang dipecahkan oleh Batara Buana, yang diperistri oleh Prabu Rangga Gumilang. Dan seterusnya hingga lahir Sang Hyang Porosngora. Berikut petikan selengkapnya Sasakala yang dimaksud. Alkisah tersebutlah di kerajaan Galuh, yang memerintah adalah Ratu Galuh Pamekas. Tetapi ia kemudian menyerahkan kerajaannya kepada seorang punokawannya, yang kemudian menjadi Raja Galuh dengan nama Ratu Bondan. Sedangkan Ratu Galuh yang sejati kemudian pergi menyepi di hutan, dan kemudian menjadi ajar atau resi di Gunung Padang, dengan nama Ki Hajar Sukaresi. Semenjak itu, maka yang dikerjakan oleh Ki Hajar itu hanyalah menyepi dan bertapa di belantara Gunung Padang. Sehingga lama-kelamaan karena tapanya itu, ia pun menjadi tak bisa mati sebagaimana layaknya dewa. Ia berubah menjadi Sang Hyang Tunggal. Setelah itu, ia pun kemudian menamakan dirinya sebagai Ratu Galuring Sajagat atau Batara Babar Buana. Kemudian pergilah Batara Babar Buana mengembara, sehingga akhirnya tiba di Gunung Pitung, Gunung Cendana. Tatkala Batara Babar Buana tiba di Gunung Pitung itu, ia lalu memecahkan sebutir telur. Maka dari telur itu menjelmalah menjadi 3 manusia. 1, kulit telurnya menjelma menjadi Ratu Permana Dewi dan jatuh di Cipanjalu atau Panjalu.
2. Putih telurnya menjelma menjadi Ratu Ponggang Sang Rumang Hyang dan jatuh di Talaga Majalengka. 3. Kuning telurnya menjelma menjadi Raja Kulingan dan jatuh di Kuningan. Sementara itu di negara Panjalu yang sedang memerintah adalah Prabu Sang Hyang Rangga Gumilang, putra Karimun Putih, putra Batara Laya, putra Batara Tresnajati yang bersemayam di karantenan Gunung Sawal. Prabu Rangga Gumilang kemudian memperistri Ratu Permana Dewi dan dikaruniai putra yang kemudian menggantikannya sebagai raja, yaitu Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur. Prabu Lembu Sampulur kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Prabu Sang Hyang Cakradewa, yang keratonnya ketika itu terletak di daerah Luhur Cileteng, sekarang termasuk Desa Maparah, Panjalu. Pada setiap perbatasan pusat kerajaan Panjalu, ketika itu terdapat tutunggul gada-gada penjagaan yang masing-masing dijaga serta diasuh oleh Batara Salapan. Tempat-tempat serta nama putra Batara Salapan itu sebagaimana yang tersebut dalam anggon-anggon Kapanjaluan adalah sebagai berikut. 1. Sri Manggelong, tempatnya di Kubang Kelong Rinduwangi. 2. Sri Manggulang, tempatnya di Cipalika Bahara. 3. Kebo Patenggel, tempatnya di Muhara Cilutung Hujung Tiwu. 4. Sri Kekeh Saakerwele, tempatnya di Ranca Gaul Tengger. 5. Lembu Dulur, tempatnya di Kiut Tenjolaya Sindang Herang. 6. Sang Bukas Tangan, tempatnya di Citaman Citata. 7. Batara Terus Patala, tempatnya di Ganjar Ciroke Kolat. 8. Sang Ratu Luhita, tempatnya di Gajah Agung Cilimus, Banjarang Sana. 9. Sri Pakuntilan, tempatnya di Curug Goong Mapara. Prabu Cakradewa memperistri Ratu Sari Kidang Pananjung dari Pajajaran dan mempunyai 6 orang putra. 1. Sang Hyang Lembu Salumpur II. Ia kemudian menggantikan Ramandanya menjadi raja. Tetapi tidak lama, ia kemudian hijrah mendirikan negara di padataran Gunung Tampomas Sumedang dan menurunkan keturunannya di sana. 2. Sang Hyang Boros Ngora, kemudian menjadi raja dan menurunkan para raja atau bupati Panjalu, seterusnya serta menyebarkan agama Islam. 3. Sang Hyang Panjibarani atau Kiai Santang, yang memerintahkan untuk membuat batu tulis di Cibarani. 4. Sang Hyang Anggara Runting atau Ambet Larang, terhitung amat sakti, mampu siram di dasar segara. Ia kemudian hijrah ke Bogor. 5. Ratu Mamprang Artaswayang atau Mamprang Kancana. 6. Ratu Pundut Agung, yang kemudian diperistri oleh Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Babat Panjalu yang berjudul Bongbang Larang dan Bongbang Kancana ini menceritakan tentang 2 anak Dewi Suci Larang yang melanggar perintah Aki Gaharang, sehingga berubah menjadi harimau jejadian. Harimau ini pada akhirnya berjanji akan melindungi warga dan turunan Panjalu dari kesulitan karena hutang budi terhadap Prabu Cakradewa yang telah menyelamatkannya. Namun, mengingatkan orang Panjalu akan pantangan-pantangan yang harus dihindari, seperti menanam atau makan paria oyong. Pesan moral yang didapat dari babat ini adalah kesetiaan terhadap perintah atau amanah yang diberikan orang lain agar terhindar dari malapetaka. Berikut petikan babat selengkapnya. Kita tunda dulu keadaan di Panjalu
Sekarang kita beralih ke negara Pajajaran yang ketika itu diperintah oleh Prabu Siliwangi. Alkisah, Prabu Siliwangi mempunyai seorang putri yang diberi nama Dewi Sucilarang. Sementara itu, Prabu Brawijaya dari Majapahit juga mempunyai putra bernama Gajah Wuling, Gajah Wulung atau Lembu Jaka, yang kemudian naik tahta menjadi Prabu Brawijaya Anom. Anom artinya muda. Prabu Brawijaya Anom kemudian melamar Dewi Sucilarang untuk dijadikan istrinya dan kemudian diboyong ke Majapahit. Ketika Dewi Sucilarang telah mengandung dan usia kandungannya itu telah semakin menua, tiba-tiba ia memaksa kepada suaminya itu untuk pulang ke Pajajaran. Dewi Sucilarang ingin agar jabang bayinya itu nanti dapat lahir di tanah Pajajaran. Demi mendengar permintaan istrinya itu, sang Prabu pun tak kuasa menolak, karena maklum akan kebiasaan seorang wanita yang sedang mengandung, suka meminta hal-hal aneh. Maka dititahkannya sang patih Majapahit untuk mengawal Dewi Sucilarang sampai ke Pajajaran. Esok harinya pergilah Dewi Sucilarang bersama para embanya yang dikawal oleh patih dan para prajurit itu ke Pajajaran. Belasan minggu lamanya rombongan itu berjalan menyusuri gunung dan lembah, menyeberangi sungai dan menerobos hutan belantara. Beberapa lama kemudian tibalah rombongan itu di suatu hutan daerah Panumbangan, yang ketika itu termasuk wilayah Kerajaan Panjalu. Karena hari sudah hampir gelap, maka rombongan pun menghentikan perjalanannya untuk beristirahat dan mendirikan tenda-tenda. Tengah malam ketika rombongan itu sedang beristirahat, tiba-tiba sang Dewi merasa bahwa saat kelahiran bayinya itu telah hampir tiba. Maka di tengah rimba itu juga lahirlah dua orang putra kembar, seorang laki-laki dan seorang laki perempuan. Bayi laki-laki kemudian diberi nama Bongbang Larang, sedangkan yang perempuan diberi nama Bongbang Kancana. Sementara ari-arinya kemudian disimpan dalam sebuah pendil dan diletakkan di sisi sebuah batu besar. Keesokan paginya, rombongan itu pun melanjutkan perjalanannya ke Pajajaran. Beberapa minggu kemudian di Pakuan Pajajaran terdengar sorak-sorai orang-orang yang mengeluh-elukan kedatangan Dewi Sucilarang bersama kedua putra kembarnya. Prabu Siliwangi sangat gembira menerima kedatangan putri dan kedua cucunya itu. Sejak saat itu, putri dan kedua cucu kembarnya itu pun menetap di keraton Pakuan Pajajaran bersama sang eyang. Sementara patih Majapahit dan para prajuritnya hari itu mundur pamit untuk kembali ke Majapahit. Alkisah tahun demi tahun berganti. Kedua putra kembar itu pun tumbuh meningkat remaja. Namun selama itu pula sang ibu tidak pernah menceritakan sedikit pun perihal Ramanda mereka. Oleh karena itu, suatu hari kedua putra itu pun menanyakan kepada ibundanya, siapa dan di mana Ramanda mereka sebenarnya. Oleh ibundanya pun dijawab, bukankah yang ada di keraton itu Rama kalian? Yang ada di keraton itu eyang, bukan Rama. Kedua putra itu tidak puas mendengar jawaban ibundanya. Namun walaupun terus didesak oleh kedua putranya itu, sang ibu tetap menjawab bahwa yang ada di keraton itulah Ramanda mereka. Maka karena saking inginnya bertemu dengan sang Rama, Bongbang Larang dan Bongbang Kencana pun bertirakat. Suatu malam ketika keduanya sedang tertidur lelap, tiba-tiba datanglah Ilapat,
bahwa ramanda mereka sebenarnya adalah Prabu Brawijaya dari Majapahit. Setelah mendapat ilapat itu, Bong Bang Larang dan Bong Bang Kancana pun terbangun dari tidurnya. Lalu keduanya malam itu juga berencana untuk pergi menemui ramanda mereka di Majapahit secara diam-diam. Karena pikir mereka, apabila meminta izin dulu pada ibunda, tentu tidak akan diberi. Maka setelah mempersiapkan berbekalan seadanya, Bong Bang Larang dan Bong Bang Kancana pun mengendap-endap meninggalkan keraton saat dini hari. Esok paginya, keraton Pakuan pun geger kehilangan kedua putra kembar. Prabu Siliwangi begitu mengetahui kedua cucunya hilang entah kemana langsung memerintahkan Patih untuk segera menemukan kedua putra itu. Sementara sang ibu Dewi Suci Larang amat sedih dan bingung kehilangan kedua putranya itu. Akan tetapi, walaupun telah dicari ke sana kemari, ternyata kedua putra yang hilang itu tak kunjung ditemukan juga. Sementara yang lain sibuk mencarinya, ternyata kedua saudara kembar itu telah jauh meninggalkan keraton Pakuan, merambah hutan belantara, gunung dan jurang, berjalan ke arah wetan. Suatu hari, karena telah menempuh perjalanan yang jauh yang melelahkan, Bong Bang Kancana pun merasa kehausan, sedangkan persediaan air telah habis. Maka ia pun meminta kepada rakanya untuk dicarikan air untuk menghilangkan hausnya. Bong Bang Larang segera mencarikannya ke sana kemari. Tiba-tiba dilihatnya sebuah pendil berisi air di sisi sebuah batu besar dekat bekas tempat kelahirannya dulu, yang sesungguhnya adalah pendil tempat ari-ari mereka sendiri. Bong Bang Larang yang juga sudah tak dapat menahan lupa akan keadaan rayinya itu, ia pun segera meminum air itu dengan ditotor sehingga karena tergesa-gesa, kepalanya pun masuk ke dalam pendil itu dan tak dapat dikeluarkan lagi. Karena panik dan tak bisa melihat, ia pun jatuh terguling-guling sehingga ditemukan oleh rayinya. Oleh Bong Bang Kancana, lalu rakanya itu pun dituntun menelusuri jalan menuju ke timur, hingga kemudian mereka bertemu dengan Aki Ganjar. Bong Bang Kancana pun meminta tolong kepada Aki Ganjar agar menolong rakanya itu. Namun Aki Ganjar ternyata tak dapat menolongnya. Ia kemudian menyarankan agar mereka berdua berjalan ke Kaler untuk meminta bantuan kepada Pandita Gunawisesa Wika Trenggana alias Aki Gaharang. Maka pergilah keduanya mengikuti petunjuk Aki Ganjar. Sang pandita saat itu sedang berada di saungnya, ketika tiba-tiba Bong Bang Kancana datang menuntun rakanya dan meminta pertolongan padanya. Oleh sang pendita, pendil itu kemudian dipukul dengan kujang hingga terbelah menjadi dua bagian. Sedangkan kepala Bong Bang Larang dapat diselamatkan. Pendil yang terbelah dua itu kemudian yang sebelah menjadi selokan cipang buangan, sedangkan sebelahnya lagi menjadi sebuah gola yang bernama Pangbuangan, sekarang termasuk daerah Kecamatan Panjalu Ciamis. Setelah mengaturkan terima kasih, Bong Bang Larang dan Bong Bang Kancana pun mengutarakan tujuan mereka yang sebenarnya kepada sang pandita, bahwa mereka berdua sesungguhnya dalam perjalanan untuk menemui ramanda mereka di Majapahit. Namun karena merasa hutang budi, keduanya pun bermaksud untuk bubujang atau mengabdi dulu pada pendeta itu, sebelum mereka meneruskan perjalanannya kembali. Baiklah kalau begitu, kata Pandita Gunawisesa.
Kalian berdua tetaplah di sini sembari menunggu saung ini. Agi hendak pergi dulu menengok Huma di sana. Tetapi pesan Agi, janganlah sekali-kali kalian mendekati, apalagi bermain di kulah itu, pamali. Baiklah Ki, jawab kedua anak kembar itu. Maka pergilah pendeta Gunawisesa itu ke Humanya. Beberapa lama setelah pendeta itu pergi, Bongbang Kancana berkata pada rakanya, "Kenapa Aki pendeta begitu melarang kita untuk mendekati kulah itu? Sebaiknya kita tengok saja ke sana, ada apa dengan sebenarnya dengan kulah itu." Bongbang Larang yang sebenarnya juga sama penasarannya dengan rainya itu langsung saja menuruti ajakan Bongbang Kancana. Keduanya lalu menuju ke kulah itu. Alangkah takjub keduanya ketika melihat kulah itu ternyata berair sangat jernih, dengan ikannya yang banyak dan benar-benar terlihat jelas berenang kian kemari menggoda mereka. Keduanya lupa akan pesan Aki Pandita. Bongbang Larang langsung saja menjeburkan diri ke dalam kulah itu ngopeng ikan, menangkap ikan dengan tangan, dengan gembira. Sedangkan Bongbang Kancana hanya mencuci mukanya, lalu merendamkan kakinya di air kulah yang segar dan jernih itu. Tetapi alangkah terkejutnya Bongbang Kancana ketika melihat Bongbang Larang. Setelah naik ke darat, ternyata seluruh tubuhnya telah ditutupi bulu, seperti seekor harimau. Namun, ketika Bongbang Kancana bercermin pada air kulah itu, ia pun menjerit. Ternyata wajahnya juga telah berubah seperti harimau. Begitu pula dengan tangan dan kakinya. Lalu karena panik dan malu, ia pun menceburkan diri ke dalam kulah itu, hingga keduanya pun kini telah berubah menjadi harimau. Betapa sedih dan bingung keduanya menyadari keadaannya sekarang sudah tidak berwujud manusia lagi. Inilah akibatnya karena kita telah melanggar larangan orang tua dan Aki Pandita. Bongbang Larang menyesal sambil menangis. Kalau begini jadinya, lebih baik kita minta dihukum mati saja pada Aki Pandita, kata Bongbang Kancana putus asa. Lalu kedua harimau Jejadian itu pun sepakat untuk diminta dihukum mati pada Aki Pandita itu. Ketika Pendita Gunawisesa kembali dari Humanya dan memasuki saung, ia pun meloncat kaget melihat dua ekor harimau sedang bersimpuh di dalamnya. "Kurang ajar, kalian tentu telah memakan kedua cucuku, maka sekarang juga kalian akan kuhabisi." Pandita itu lalu mengayunkan kucangnya hendak membunuh kedua harimau tersebut. Tetapi tiba-tiba salah satu harimau itu berbicara, "Silahkan, apabila Aki mau membunuh kami." Tentu saja pendeta itu heran dan menahan niatnya. "Sesungguhnya kami berdua ini adalah Bongbang Larang dan Bongbang Kancana. Kami telah melanggar sumpah larangan Aki untuk tidak bermain di kulah itu, sehingga kami sekarang berubah menjadi harimau." Barulah pendeta itu kemudian menyadari siapa sebenarnya kedua harimau yang ada di hadapannya tersebut. "Kalau begitu, Aki pun tak dapat menyembuhkan kalian. Sudah, pinasti kalian harus menjadi harimau," kata Aki Garahang. "Kalian tidak akan dihukum, kecuali bila nanti kalian mengganggu keturunan Panjalu. Sebab itu, janganlah kalian sekali-kali merusak hewan peliharaan orang Panjalu, apalagi kalau mengganggu pemiliknya. Jika kalian merusak selembar daun saja di tanah Panjalu, tentu
kalian akan mendapat celaka. Setelah itu pergilah kedua harimau itu dengan perasaan yang tak menentu, kemudian naik di Cipanjalu. Tempat itu adalah sebuah taman dan kebun milik Keraton Panjalu, ditanami berbagai macam buah-buahan dan sayuran. Di antaranya adalah tanaman paria oyong, sedangkan di hilirnya terdapat pancuran tempat Prabu Cakradewa siram. Ketika kedua harimau itu lewat di kebun itu, kaki-kaki mereka terjerat oleh sulur-sulur paria oyong hingga keduanya jatuh terguling dan masuk ke dalam gaul. Saluran air berbentuk tabung terbuat dari pohon aren, hingga aliran airnya tersumbat oleh mereka. Diceritakan ketika itu, Prabu Cakradewa yang hendak siram di pancurannya terheran-heran dan kesal karena airnya kering tersumbat sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata ada 2 ekor harimau yang menyumbat di dalam gaul itu. Maka segeralah diambilnya sebuah pedang untuk menghabisi kedua harimau tersebut. Ketika hendak ditebas, tiba-tiba salah satu harimau itu bicara. "Silahkan, apabila Gusti Prabu hendak membunuh kami. Namun sebelumnya dengarlah dulu ucapan terakhir kami. Sesungguhnya kami berdua ini adalah Bongbang Larang dan Bongbang Kancana. Kami hendak menemui Ramanda kami Prabu Brawijaya dari Majapahit. Di perjalanan kami telah melanggar larangan Agigarahang, sehingga kami berubah wujud menjadi harimau. Sekarang bunuhlah kami berdua." Mendengar ucapan harimau tersebut, Prabu Cakradewa pun terkejut dan terharu. "Sungguh kasihan kalian berdua. Mari aku angkatkan kalian dari situ." Lalu dikeluarkanlah kedua harimau itu oleh Prabu Cakradewa. Setelah ditolong oleh Prabu Cakradewa, salah satu harimau itu berkata, "Terima kasih Gusti Prabu telah menolong saya. Mulai sekarang kami berdua bersumpah tidak akan mengganggu orang Panjalu dan keturunannya. Bahkan apabila Gusti Prabu atau keturunan Panjalu nanti memerlukan bantuan kami bersedia untuk datang membantu." "Baguslah kalau begitu," sabda Prabu Cakradewa. "Kecuali bagi orang Panjalu yang meminum air ditotor dari pendil itu mangsa kami," kata Bongbang Larang. "Juga orang Panjalu yang menanam atau memakan paria oyong dan membuat gaul, itu pun bagian kami," sahut Bongbang Kencana. Kedua harimau kejadian tersebut sangat mendendam pada benda-benda yang telah membuat mereka menjadi harimau sangat sengsara tersebut. Setelah itu, kedua harimau itu pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menemui Ramanda di Majapahit. Singkat cerita, tibalah Bongbang Larang dan Bongbang Kancana di Paseban Majapahit. Keraton pun geger. Ada 2 ekor harimau hendak masuk keraton. Namun raja memerintahkan agar kedua harimau tersebut dibiarkan masuk. Karena menurut pendapat sang Prabu, tentu kedua harimau itu bukanlah harimau sembarangan. Tiba di hadapan Prabu Brawijaya, kedua harimau itu pun bersimpuh hormat. Harimau, sekalipun kalian harimau kejadian, karena kalian telah berani memasuki negara Majapahit, maka sekarang juga kalian akan kuhabisi, sabda sang raja. Silahkan bila Gusti Prabu akan membunuh kami. Namun sesungguhnya kami berdua ini adalah Bongbang Larang dan Bongbang Kancana, putra kembar Dewi Suci Larang, putri Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Kami minggat dari Pajajaran
karena ingin berjumpa dengan Ramanda kami. Namun di perjalanan kami melanggar larangan Agi Karahang, sehingga kami berdua berubah wujud menjadi harimau, kata Bombang Larang. Prabu Brawijaya amat terkejut dan iba mendengarnya. Kedua harimau itu ternyata adalah putra-putrinya sendiri. Sungguh berat penderitaan kalian berdua. Namun, sudah pinasti kalian harus berubah jadi harimau, sabda sang Prabu terharu. Sekarang begini saja, Bombang Larang, menetaplah di Pajajaran menjaga kediaman Eyang Prabu Siliwangi. Sedangkan Bombang Kancana menetap di sini menjaga kediaman Majapahit. Pada waktu-waktu tertentu, kalian boleh saling menjenguk. Maka konon hingga sekarang kedua harimau Jejadian tersebut selalu berkeliaran untuk saling menjenguk pada tiap-tiap bulan Maulud. Bagian cerita dari Babat Panjalu ini merupakan rangkaian sejarah setelah kerajaan Panjalu diperintah oleh Raja Sang Hyang Boros Ngora yang berguru hingga ke tanah seberang.